Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Silva, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami. Kami mengambil topik mengenai hoax di media sosial, khususnya terkait kasus virus COVID-19 yang sengaja disebarkan. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Anissa Nurhalifah, ada saya sendiri, Fakira Fitri, ada Hana Huri, ada Kencana Buana, dan juga ada Saskia Miranda. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Pada masa pandemi COVID-19, media sosial dipenuhi berbagai informasi dan klaim yang tidak semuanya benar. Salah satu klaim yang sempat beredar luas adalah tuduhan bahwa virus corona sengaja disebarkan oleh dokter, tenaga kesehatan, dan apoteker, bahkan dikaitkan dengan kepentingan bisnis vaksin. Klaim tersebut menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan menyebar tanpa dasar yang jelas. Kasus ini menjadi contoh bagaimana hoax dapat berkembang di tengah situasi yang krisis. Kita masih dari informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Kali ini ada sebuah unggahan di media sosial, tepatnya di media sosial Instagram, yang mengatakan bahwa virus corona sengaja disebar oleh dokter, tenaga medis, dan apoteker. Ini merupakan tuduhan yang cukup serius karena di sini juga dijelaskan atau ada narasi dari pengunggah. Mereka adalah lingkaran setan yang menyebabkan virus corona tidak kunjung hilang dari Indonesia. Ibarat petani, mereka menebarkan benih virus corona di tahun 2020 dan menuai hasilnya dengan menjual vaksin di tahun 2021. Itulah rencana busuk Ikatan Dokter dan Ikatan Apoteker Indonesia. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, kemudian menyebar di Indonesia, yang bermula dari 2 WNI berdomisili di Depok diketahui positif mengidap virus SARS-CoV-2. Ini merupakan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Kedua pengidap COVID-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Berdasarkan laporan dari WHO, per tanggal 24 November tahun 2022, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan sekitar 6 juta orang dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi. Tercatat, sekitar 159.000 kematian terkait COVID-19 dan sekitar 6 juta pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Di situasi yang genting seperti ini, marak terjadi penyebaran hoax yang dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan COVID-19. Salah satu hoax yang tersebar di Indonesia adalah berita bahwa COVID-19 sengaja disebarkan dan dikembangkan oleh seseorang. Salah satu penyebab hoax adalah adanya media sosial yang memudahkan seseorang untuk merespon isu dengan cepat. Dengan demikian, pembahasan hoax melalui media sosial menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat ditetapkan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi hoax tersebut. Hoax tentang COVID-19 yang sengaja disebarkan memiliki berbagai versi, mulai dari rumor bahwa virus disebarkan oleh tenaga medis sampai desas-desus bahwa virus disebarkan demi bisnis. Hoax tentang virus sengaja disebarkan oleh pihak tertentu dikatakan dilandaskan oleh beberapa motif tertentu. Salah satunya agar penjualan vaksin meningkat. Beberapa pihak yang setuju juga meng-highlight concern mereka bahwa mereka jarang melihat tenaga medis yang terjangkit virus. Walau klaim tersebut segera dibantah oleh publik dan Kominfo dengan data banyaknya tenaga medis yang juga terkena virus COVID-19. Untuk beberapa bukti artikel yang membicarakan tentang hal ini bisa dilihat di screenshot di bawah. Hoax yang menyebutkan bahwa COVID-19 sengaja disebarkan oleh tenaga medis atau pihak tertentu tidak memiliki dasar ilmiah dan cenderung dibangun atas kecurigaan serta ketakutan publik. Jika ditelaah lebih lanjut, klaim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa alasan yang menunjukkan mengapa narasi ini keliru. Yang pertama, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tenaga medis memiliki kemampuan atau motif untuk menyebarkan virus secara sengaja. Justru, tenaga kesehatan berada di garis terdepan dan memiliki risiko tertinggi terpapar COVID-19. Banyak laporan menunjukkan tingginya angka infeksi dan kematian di kalangan tenaga medis selama pandemi. Kedua, narasi bisnis vaksin sering digunakan untuk memperkuat hoax, padahal proses pengembangan vaksin melibatkan uji klinis ketat dan pengawasan internasional.
Menyederhanakan pandemi global menjadi konspirasi bisnis justru mengaburkan realitas kompleks penanganan kesehatan masyarakat. Ketiga, media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran hoaks karena algoritma cenderung mempromosikan konten sensasional seperti video, potongan wawancara, dan unggahan tanpa konteks yang mudah dipercaya jika disajikan secara persuasif, meskipun isinya keliru. Kita lihat di cek fakta berikut ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ternyata sudah mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa informasi ini adalah salah. Bisa dilihat tidak ada satupun rujukan yang menyebutkan dokter di Indonesia maupun apoteker dan juga tenaga medis melakukan penyebaran COVID-19. Bahkan menurut data dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia justru mencatat ada 74 dokter yang positif COVID-19 saat menangani pasien dan juga berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Ini merupakan data pada bulan April hingga awal Agustus. Dan jika dilihat sebenarnya penyebaran COVID-19 di Indonesia ini cukup serius karena ada beberapa faktor dikatakan. Ahli-ahli menyebutkan bahwa Indonesia ini rawan terhadap penyebaran COVID-19 karena jumlah penduduk yang besar, maka berpengaruh juga pada besarnya transmisi virus. Kemudian ada populasi yang berpergian atau meninggalkan rumah, juga berpengaruh pada tingkat penyebarannya. Dan jika melihat dari data WHO, sebenarnya penyebaran COVID-19 itu karena adanya aktivitas dan juga pertemuan antara orang dengan orang, dan jika ada bersin saat berbicara, ini ada partikel-partikel yang kemudian bisa menyebabkan penularan COVID-19. Untuk itu perlu menggunakan masker dan juga alat pelindung diri lainnya saat beraktivitas di luar rumah, dan bukan karena penyebaran COVID-19 ini dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia. Informasi tersebut ternyata adalah informasi hoax. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa kasus hoax COVID-19 yang menyebut virus sengaja disebarkan oleh tenaga medis atau pihak tertentu muncul dari rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat di tengah situasi krisis. Klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah dan bertolak belakang dengan fakta bahwa tenaga kesehatan justru berada pada garis terdepan dan banyak yang terpapar bahkan meninggal akibat COVID-19. Narasi konspirasi bisnis vaksin itu mempersempit persoalan pandemi yang sebenarnya melibatkan proses medis, ilmiah, dan kebijakan publik yang panjang serta diawasi ketat. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks karena konten sensasional lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan tanpa verifikasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi informasi dan peran aktif lembaga resmi, serta masyarakat untuk menekan penyebaran hoaks dan mendukung penanganan pandemi berbasis data. Berikut beberapa sumber yang kami gunakan. Video ini kami buat sebagai proyek akhir DDIPB tahun 2025 dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.